Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini hadir di berandamu hari ini, maka percayalah bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Allah selalu memiliki cara untuk menyentuh hati hambanya, dan boleh jadi video inilah salah satu bentuk perhatiannya kepadamu. Maka sebelum mendengarkan lebih jauh, sempatkanlah menulis sholawat di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah dan menjadi sebab datangnya syafaat beliau kelak di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua yang menonton video ini, semoga Allah memberikan umur yang panjang penuh keberkahan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Semoga setiap langkah yang kau ambil setelah ini selalu dibimbing menuju kebaikan. Sahabatku, ada sebuah rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang, yaitu bahwa rumah kita bukan hanya tempat untuk berteduh, tetapi juga tempat berkumpulnya energi, baik atau buruk. Sebuah rumah dapat menjadi sumber ketentraman atau sebaliknya, menjadi tempat yang terasa berat, sesak, dan penuh masalah tanpa sebab yang jelas. Para ulama dahulu sering menyebut bahwa rumah itu seperti tubuh. Jika bersih lahir dan batinnya, maka datanglah keberkahan dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Salah satu tanda rumah yang diberkahi adalah rumah yang dihuni oleh orang-orang jujur dan amanah. Kejujuran bukan hanya perkara tidak berbohong, tetapi juga menjaga diri dari mengambil apa yang bukan haknya. Orang jujur memiliki rezeki yang bersih karena tidak dicampuri hal yang meragukan. Sedangkan sifat amanah menjadikan seseorang dipercaya, baik dalam pekerjaan, urusan keluarga, maupun tanggung jawab lain yang dibebankan kepadanya. Rumah yang penghuninya jujur dan amanah akan memancarkan suasana yang berbeda. Rezeki datang dengan cara yang halal, usaha menjadi lebih lancar, dan hati terasa lebih tenang. Orang seperti ini akan lebih mudah dipercaya dalam bisnis, disukai oleh pelanggan, dihormati atasan, dan didukung oleh rekan kerja. Karena itu, rumah yang dipenuhi kejujuran biasanya terasa lebih damai, lebih lapang, dan jauh dari masalah yang tidak perlu. Tidak hanya itu, rumah yang penghuninya saling menjaga adab dan akhlak akan menarik energi positif yang memperkuat keberkahan. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi pertengkaran, saling menyalahkan dan kebencian akan terasa sempit dan berat. Suasana seperti itu membuat penghuni sulit fokus, mudah stres, dan jarang merasa bahagia meskipun secara materi tidak kekurangan. Banyak orang tidak menyadari bahwa keberkahan rumah sangat berhubungan dengan kebiasaan penghuninya. Misalnya, rumah yang dipenuhi sikap saling menghormati antara anak dan orang tua, suami dan istri, serta antar sesama anggota keluarga akan memancarkan ketenangan. Anak-anak yang menghormati orang tuanya bukan hanya membuat rumah lebih damai, tetapi juga menjadi sebab datangnya rezeki. Banyak kisah yang menunjukkan bahwa keberkahan hidup seseorang muncul dari doa-doa orang tuanya. Sahabatku, salah satu kebiasaan kecil yang jarang diperhatikan namun memiliki pengaruh besar adalah kebiasaan berbagi makanan. Rumah yang sering berbagi makanan, meski hanya sedikit, biasanya dikejar oleh rezeki. Mengapa demikian? Karena makanan itu sedekah yang paling mudah dan paling cepat balasannya. Para ulama mengatakan bahwa memberi makan orang lain dapat melunakkan hati, menghapus dosa, dan membuka pintu rezeki. Bayangkan, hanya dengan membagikan satu piring makanan kepada tetangga atau memberikan camilan sederhana kepada tamu, Allah sudah menanamkan keberkahan di dalam rumah itu. Energi kebaikan tersebut kembali kepada penghuninya dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan, dan rezeki yang mengalir dari arah yang tidak terduga. Namun, keberkahan itu tidak akan menetap jika di dalam rumah terdapat barang-barang yang haram atau diperoleh dengan cara yang tidak benar. Harta haram adalah penghalang besar rezeki. Harta itu bisa berupa uang hasil korupsi, penipuan, manipulasi, atau jenis perbuatan tidak jujur lainnya. Bahkan, barang-barang yang dipakai untuk maksiat pun bisa memutus aliran keberkahan. Sebaliknya, rumah yang dijaga dari hal-hal haram yang seluruh hartanya diperoleh secara halal akan menjadi magnet rezeki. Selain menjaga kehalalan harta, kebersihan rumah juga sangat berpengaruh terhadap keberkahan. Mengapa?
Rumah yang kotor dan penuh barang tidak terurus biasanya membuat penghuninya malas, tidak bersemangat, bahkan sering diserang rasa cemas tanpa sebab. Energi negatif sangat mudah menempel di tempat-tempat kotor atau berantakan. Sedangkan rumah yang bersih dan tertata rapi dapat memperbaiki fokus, meningkatkan semangat, dan membuat penghuni lebih produktif. Kebersihan bukan hanya tentang menyapu dan mengepel, tetapi juga tentang menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. Banyak orang tidak sadar bahwa rumah yang dipenuhi barang-barang tak berguna justru menghambat rezeki. Barang itu menumpuk energi stagnan yang membuat suasana rumah terasa sumpek. Ketika rumah dirapikan, energi positif mulai mengalir kembali dan rezeki menjadi lebih lapang. Sahabatku, rumah juga harus dijaga dari perbuatan zolim, baik zolim kepada manusia, kepada hewan, maupun kepada lingkungan. Orang yang suka menyakiti, merendahkan, atau mengambil hak orang lain akan membawa energi buruk ke dalam rumahnya. Sebaliknya, rumah yang penghuninya penuh kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, yang tidak merusak, tidak menyakiti, dan tidak meremehkan, biasanya jauh lebih diberkahi. Karena itu, selalu ingatlah bahwa rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah ruang spiritual yang mempengaruhi kehidupan penghuninya. Cara kita berbicara, bersikap, mencari nafkah, dan menata rumah akan menentukan apakah rezeki mudah masuk atau justru terhalang. Semoga Allah menjaga rumah kita semua, menenangkan hati kita, dan menjadikan setiap sudut rumah kita sebagai tempat turunnya rahmat dan berkah. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu pintu rezeki yang sering kali luput dari perhatian adalah ketenangan. Rumah yang dipenuhi ketenangan akan membawa kejernihan pikiran, kelapangan hati, dan kemampuan untuk melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak orang mengira bahwa rezeki itu selalu tentang uang. Padahal, ketenangan hati adalah rezeki terbesar yang menjadi pondasi bagi semua bentuk rezeki lainnya. Tanpa ketenangan, manusia tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa bekerja maksimal, dan tidak bisa menikmati hidup, sekalipun memiliki banyak harta. Ketenangan itu muncul dari kebiasaan baik yang dijaga di dalam rumah. Misalnya, kebiasaan menjaga tutur kata. Kata-kata yang terucap di dalam rumah sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap atmosfer ruangan. Rumah yang penghuninya suka berteriak, mengumpat, memaki, atau saling mempersalahkan akan mengumpulkan energi negatif yang membuat suasana menjadi panas. Sebaliknya, rumah yang penuh ucapan lembut, doa, dan saling menenangkan akan memantulkan energi positif yang membuat rezeki datang lebih mudah. Salah satu fondasi penting dalam sebuah rumah adalah ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan konsisten, meski sederhana, dapat membawa keberkahan yang luar biasa. Rumah yang di dalamnya terdengar lantunan doa, solawat, bacaan Al-Quran, dan zikir biasanya lebih tenang, lebih adem, dan lebih mudah dipenuhi keberkahan. Bahkan para ulama menyebut, rumah yang tak pernah digunakan untuk beribadah akan menjadi seperti kuburan, sepi dari rahmat. Kita sering mengabaikan betapa besar pengaruh ibadah terhadap kondisi rumah. Misalnya, ketika penghuni rumah terbiasa sholat tepat waktu, suasana hati mereka akan lebih stabil. Ketika ada masalah, mereka tidak mudah panik. Ketika rezeki tertunda, mereka tidak gampang mengeluh. Mereka lebih kuat menghadapi ujian dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Semua itu adalah rezeki besar yang sering tidak disadari. Rumah yang dihiasi ibadah juga memiliki atmosfer spiritual yang membuat siapapun yang datang merasa nyaman. Tamu yang masuk akan membawa doa-doa baik dan itu akan menjadi sebab datangnya keberkahan. Bukan hanya tamu manusia, bahkan malaikat pun menyukai rumah yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi kemaksiatan, pertengkaran, dan kelalaian dari ibadah akan dijauhi oleh malaikat, dan ini membuat keberkahan semakin menjauh. Sahabatku, salah satu hal yang sangat menghambat rezeki adalah utang yang tidak dikelola dengan baik. Utang bukan sesuatu yang haram, namun bisa menjadi beban besar jika tidak dilakukan dengan perhitungan yang matang. Banyak rumah tangga yang sebenarnya mampu hidup sederhana, tetapi menjadi sulit dan tertekan karena utang konsumtif. Utang yang digunakan untuk memenuhi gaya hidup, membeli barang mewah yang tidak dibutuhkan, atau sekadar mengikuti tren hanya akan membawa kesulitan.
Rumah yang dipenuhi tekanan akibat utang biasanya kehilangan ketenangan. Setiap hari terasa seperti dikejar ketakutan. Pintu rezeki menjadi sempit karena pikiran selalu dipenuhi kecemasan. Sebaliknya, rumah yang terhindar dari utang yang memberatkan akan lebih lapang dan nyaman. Penghuninya bisa fokus bekerja, beribadah, dan merencanakan masa depan tanpa rasa takut. Jika saat ini rumahmu masih memiliki utang, buatlah rencana yang jelas. Bayar sedikit demi sedikit dan hindari menambah utang baru yang tidak perlu. Allah akan membantu hambanya yang bersungguh-sungguh ingin terbebas dari beban. Selain urusan utang, salah satu pintu rezeki yang sering diabaikan adalah hubungan baik antar anggota keluarga. Rumah yang di dalamnya terdapat kasih sayang, kehangatan, dan kebersamaan akan mengundang keberkahan dari segala arah. Orang-orang yang hidup dalam suasana penuh cinta cenderung lebih optimis, lebih produktif, dan lebih bersemangat menghadapi hari. Rumah seperti ini menjadi tempat seseorang mengisi kembali energinya setelah bekerja. Namun, rumah yang penuh pertengkaran akan sulit mendapatkan rezeki yang berkah. Meskipun secara materi ada pemasukan, tetapi rasanya selalu kurang. Uang habis begitu cepat tanpa jelas kemana perginya. Semua itu karena energi negatif menghabiskan keberkahan yang seharusnya menetap. Itulah mengapa menjaga komunikasi dan menghindari pertengkaran adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga pintu rezeki agar tetap terbuka. Selain hubungan antar manusia, hubungan dengan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap keberkahan rumah. Misalnya, rumah yang penghuninya suka merusak lingkungan atau mengabaikan tanggung jawab sosial biasanya lebih sulit mendapatkan ketenangan. Sebaliknya, rumah yang penghuninya peduli terhadap kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga akan lebih mudah mendapatkan keberkahan. Ini karena Allah mencintai orang-orang yang membawa kebaikan meskipun terlihat sederhana. Sahabatku, rumah yang rajin dikunjungi orang-orang baik juga menjadi magnet rezeki. Ketika seseorang menerima tamu dengan senyuman dan keramahan, maka itu menjadi sebab datangnya banyak kebaikan. Tamu bisa membawa kabar baik, peluang usaha, atau sekedar doa yang tulus. Dalam banyak riwayat, para ulama selalu menekankan pentingnya memuliakan tamu, karena keberkahan yang dibawanya tidak bisa diukur dengan materi. Namun, menerima tamu bukan berarti membuka pintu untuk semua orang tanpa pertimbangan. Kita tetap harus selektif, menjaga keamanan dan memastikan kenyamanan keluarga. Yang terpenting adalah niat ikhlas untuk menyambut tamu dengan baik ketika memang hadir seseorang yang membawa kebaikan. Selain memuliakan tamu, satu hal penting yang membuat rumah dikejar rezeki adalah kebiasaan bersyukur. Syukur adalah magnet terbesar rezeki. Orang yang selalu bersyukur, bahkan atas hal kecil sekalipun, akan selalu merasa cukup dan bahagia. Dalam banyak riwayat, para ulama selalu menekankan pentingnya memuliakan tamu karena keberkahan yang dibawanya tidak bisa diukur dengan materi. Namun, menerima tamu bukan berarti membuka pintu untuk semua orang tanpa pertimbangan. Kita tetap harus selektif, menjaga keamanan dan memastikan kenyamanan keluarga. Yang terpenting adalah niat ikhlas untuk menyambut tamu dengan baik ketika memang hadir seseorang yang membawa kebaikan. Selain memuliakan tamu, satu hal penting yang membuat rumah dikejar rezeki adalah kebiasaan bersyukur. Syukur adalah magnet terbesar rezeki. Orang yang selalu bersyukur, bahkan atas hal kecil sekalipun, akan selalu merasa cukup dan bahagia. Ketika hati seseorang penuh syukur, pintu rezeki akan terbuka lebar. Sebaliknya, orang yang selalu mengeluh, meskipun memiliki banyak harta, akan selalu merasa kurang dan tersiksa. Mengapa syukur begitu kuat? Karena syukur menenangkan hati. Ketika hati tenang, seseorang lebih mudah menemukan solusi, melihat peluang, dan mengambil keputusan yang tepat. Syukur juga melahirkan energi positif yang membuat hidup terasa ringan. Allah berjanji, jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah, dan janji Allah tidak pernah meleset. Sahabatku, energi di dalam rumah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan penghuninya. Jika kebiasaan yang dilakukan penuh kebaikan, ibadah, sedekah, dan perhatian terhadap keluarga, maka rezeki akan datang tanpa hambatan. Namun, jika rumah diisi kebiasaan buruk seperti malas, sering marah, membiarkan rumah berantakan, atau melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka rezeki akan terhalang. Karena itu, mulai
mulailah memperbaiki rumah dari hal-hal sederhana. Rapikan barang-barang, jaga tutur kata, perbanyak ibadah, kurangi keluhan, tingkatkan rasa syukur, dan tebarkan cinta kepada sesama anggota keluarga. Rumah seperti inilah yang akan dikejar rejeki dari segala penjuru. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika hati mulai mengenal makna syukur yang sebenarnya, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Sebab tidak ada lagi beban yang terasa terlalu berat, tidak ada lagi kecewa yang membuat kita hancur, dan tidak ada lagi kehilangan yang membuat kita merasa kosong. Karena kita sadar bahwa semua yang datang dan pergi hanyalah bagian dari perjalanan takdir yang Allah susun dengan sangat rapi. Dalam hidup ini, kita seringkali terlalu fokus pada hal-hal besar yang belum kita miliki, sampai kita lupa bahwa ada begitu banyak nikmat kecil yang sebenarnya sudah sangat cukup membuat hidup kita bahagia. Kita lupa betapa bernilainya udara yang kita hirup, kesehatan yang masih kita miliki, kemampuan untuk berjalan, melihat, mendengar, dan merasakan. Kita lupa bahwa tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama seperti kita. Ada orang yang setiap hari berjuang bertahan hidup di atas ranjang rumah sakit. Ada yang sedang menahan sakit namun tetap tersenyum agar keluarganya tidak sedih. Ada yang kehilangan pekerjaan namun tetap berusaha bangkit. Ada yang diuji dengan masalah rumah tangga tapi tetap memilih untuk mempertahankan rumahnya karena ia tahu bahwa Allah selalu bersama hamba yang sabar. Setiap orang membawa beban, tetapi tidak semua beban terlihat dari luar. Di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menjadi sumber kekuatan, keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita merasa sendiri, bahkan saat kita merasa doa kita tidak dikabulkan, sebenarnya Allah sedang menata sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Karena itulah sahabatku, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah ragu meminta kepada Allah, meskipun apa yang kamu minta terlihat kecil atau besar, mudah atau mustahil. Ada banyak kisah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi pelajaran tentang hebatnya kekuatan doa. Ada seseorang yang berdoa bertahun-tahun untuk memiliki keturunan. Semua orang sudah berkata tidak mungkin, semua dokter telah memberikan berbagai penjelasan medis. Tetapi ia tidak berhenti berdoa dan tetap yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan pada akhirnya, Allah memberikan apa yang ia minta pada waktu yang paling tepat. Ada pula seseorang yang merasa hidupnya gelap dan penuh masalah. Ia tenggelam dalam kesedihan, kecewa, dan kegagalan. Tetapi suatu hari, ia memutuskan untuk kembali kepada Allah, memulai lagi doa-doa yang pernah ia tinggalkan. Ia mulai memperbaiki sholatnya, memperbanyak istighfar, dan berusaha menjauhi maksiat yang selama ini menjadi penghalang keberkahan hidupnya. Dan perlahan, Allah membuka satu demi satu jalan. Masalah yang dulu terasa sangat berat menjadi ringan, pintu rejeki yang dulu tertutup kini terbuka, dan hatinya yang dulu gelap kembali terang. Begitulah Allah bekerja dalam hidup seorang hamba. Tidak selalu cepat, tidak selalu sesuai harapan kita, tetapi selalu tepat dan selalu membawa hikmah. Terkadang Allah menunda sesuatu agar kita lebih siap. Terkadang Allah menahan sesuatu agar kita tidak semakin jauh darinya. Dan terkadang Allah memberi sesuatu yang tidak kita minta, karena Dia tahu apa yang sebenarnya paling kita butuhkan. Ketika kita memahami cara kerja takdir seperti ini, hidup akan terasa jauh lebih tenang. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak lagi merasa iri ketika orang lain mendapatkan hal-hal yang belum kita miliki. Kita sadar bahwa setiap orang sudah memiliki bagiannya masing-masing, dan apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan pernah tertukar. Sahabatku, di penghujung pesan ini, aku ingin mengajakmu untuk sekali lagi mendekat kepada Allah. Kembalilah kepadanya dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, dan dengan keyakinan penuh bahwa Allah mendengar setiap bisikan hatimu. Mintalah apapun yang kamu butuhkan, curahkan semua yang kamu rasakan. Allah tidak pernah lelah mendengar, tidak pernah bosan memberi, dan tidak pernah meninggalkan hambanya yang datang dengan penuh harap.
Semoga apapun yang sedang kamu perjuangkan saat ini diberikan jalan terbaik oleh Allah. Semoga doa-doamu yang belum dikabulkan segera Allah wujudkan pada waktu yang paling indah. Dan semoga hatimu selalu dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan rasa syukur yang mengalir tanpa henti. Teruslah berjalan, teruslah berharap, dan teruslah percaya bahwa Allah selalu bersamamu dalam setiap langkah.